剑之死亡，因为你杀心不死。把你屠山西鬼，烈士。地剑不会是冲着亡灵去的吧？ Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua Renegade Immortal episode ke-117, yang dimana pada episode sebelumnya Wang Lin telah setuju untuk ikut kompetisi Jenderal Kota Sky Demon, namun dirinya masih mempunyai urusan pribadi di dalam sukunya yang harus ia selesaikan. Setelah Wang Lin kembali ke sukunya, ia memberi teknik lanjutan pada Ouyang Hua dan 13, serta menitipkan tugas untuk mengembangkan suku. Ia juga tahu bahwa Hu Pao masih sedang hidup, namun disembunyikan kelompok misterius yang kini memanfaatkannya. Wang Lin juga menginterogasi Yu Shisui untuk memperoleh info pil jiwa darah, tapi gagal karena ia menilai kekuatannya belum cukup untuk kompetisi, terutama teknik pembantaian abadi yang belum meningkat. Setelah waktu yang dijanjikan tiba, Wang Lin dan Mo Lihai pergi ke ibu kota Tianyao. Mo Lihai memperingatkan Wang Lin dua lawan kuat dalam kompetisi ini, yaitu Jenderal Mo Fei dan Xi Xiao. Dalam perjalanannya Xi Xiao muncul dan sempat adu aura dengan Mo Lihai. Wang Lin juga bertemu seniornya Chen Tao yang terluka oleh sekte pedang Dao. Untuk meningkatkan peluang kemenangannya, Wang Lin harus meningkatkan teknik pembantaian abadi, dan Mo Lihai mengizinkannya berlatih di penjara eksekusi selama 7 hari. Sesampainya di sana, ia masuk ke dalam penjara, dan itu merupakan cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Wang Lin dan pria bernama Shu. Wang Lin menyebutkan namanya kepada Shu, lantas Shu langsung mengajaknya ke bagian bawah tanah penjara Hong. Semakin dalam mereka menuruni tangga yang suram, niat membunuh yang terasa semakin intens, diiringi jeritan dan auman penuh kebencian. Rupa-rupanya Shu yang sudah terbiasa sempat mengamati Wang Lin. Namun, ia terkejut melihat Wang Lin begitu tenang, seolah menyatu dengan lingkungan, sehingga ia memutuskan berhenti mengamatinya. Di ujung tangga, terbentang area mirip sangkar raksasa yang dibagi menjadi ribuan sel, dipenuhi kegilaan para tahanan. Lantas Shu membentak keras, membuat suasana sempat hening sejenak. Shu tersenyum menakutkan dan menjelaskan bahwa semua tahanan di sana akan dieksekusi pada bulan Januari. Hal itu memberikan keleluasaan bagi Wang Lin untuk berkultivasi, bahkan jika ia harus membunuh semuanya. Setelah merasakan adanya pembatasan pada area tersebut, Wang Lin pun berterima kasih. Shu tertawa serak. Wang Lin seharusnya mengungkapkan terima kasihnya kepada Mo Lihai, karena dia telah membayar 3 tingkat pertama dari 10 runtuhnya niat tinju sebagai imbalan agar Wang Lin diizinkan masuk. Wang Lin merenung sejenak, mengakui besarnya biaya sebelum melangkah masuk ke dalam sangkar besar itu. Saat Wang Lin masuk, jeritan dan auman meledak lagi dipenuhi niat membunuh. Seorang narapidana kulit hitam meludah dan tertawa keras ke arah Wang Lin. Namun Wang Lin menghindar, lantas membalas dengan senyuman dingin. Senyuman itu sempat membuat narapidana itu gemetar ketakutan, tetapi ia segera kembali bengis. Tak lama setelah itu, Wang Lin mengulurkan tangan kanannya sebagai tantangan. Ketika narapidana itu meraih, tangan Wang Lin berubah menjadi pedang yang menusuk telapak tangan. Bersamaan dengan itu, seutas energi pembantaian masuk ke tubuh narapidana, membuat narapidana itu kejang dan menjerit kesakitan. Jeritan menyedihkan itu menekan semua suara lain. Wang Lin melihat tanpa emosi, ia merenung. Membunuh hanya bisa memberi makan energi pembantaian, ia masih kehilangan pencerahan agar energi itu bisa terbagi menjadi untai baru. Jeritan kembali meledak, kali ini lebih eksplosif. Wang Lin pindah ke sel berikutnya dan membunuh 2 narapidana yang memohon kematian agar bisa bereinkarnasi. Melihat hal itu, Wang Lin tidak menggunakan energi pembantaian sehingga tubuh mereka utuh meskipun aura aneh menghilang dari jasad mereka. Mata Wang Lin berbinar, samar-samar merasa telah memahami sesuatu. Namun ia masih bingung. Ia berlutut memeriksa jasad itu, merasa frustrasi karena pencerahan yang dicari masih diselimuti kabut. Sehingga Wang Lin membunuh tahanan satu persatu, memeriksa setiap mayat. Setelah 5 hari, lebih dari separuh tahanan tewas dan aura kematian yang kental memenuhi area itu. Saat Wang Lin merenung, Shu keluar menemuinya dengan tatapan berbeda. Shu berkata bahwa Wang Lin belum cukup membunuh dan terlalu banyak meneliti, lantas menyarankan untuk membenamkan diri dalam kenikmatan pembantaian untuk mendapatkan hati pembunuh.
Shu juga mengungkapkan bahwa ia mengolah dao pembantaian iblis. Lantas Shu menawarkan untuk membawa Wang Lin ke tempat untuk mengalami pembantaian sejati. Namun ia menuntut imbal balik dari tindakannya membantu Wang Lin. Ia meminta Wang Lin membantu membunuh seorang jenderal iblis bernama Shi Xiao. Shu ingin Shi Xiao mati di jalan pembantaian dengan mantra Wang Lin. Karena ia dibatasi di penjara Hong dan Shi Xiao tidak akan pernah datang ke sana. Mendengar kondisi itu, Wang Lin setuju akan menerima syarat itu jika ia berhasil menyelesaikan kultivasi pembantaiannya. Maka dari itu, Shu tersenyum menakutkan dan berbalik menjelaskan bahwa peran sebenarnya penjara ini adalah mengumpulkan niat membunuh untuk pedang Kaisar Iblis. Hal itu membuat tempat yang harus dituju Wang Lin adalah bagian paling bawah penjara, tempat ia bisa memahami hati pembunuh. Wang Lin mengikuti Shu menuruni tangga yang seolah tak berujung. Bau darah yang kental dan niat membunuh yang ribuan kali lebih kuat mulai muncul. Lorong di depan tangga disinari cahaya berwarna darah. Shu juga memperingatkan bahwa tindakannya ini telah melanggar aturan dan meminta Wang Lin untuk merahasiakannya. Shu memberikan instruksi kepada Wang Lin supaya tidak melawan niat membunuh di istana itu, tetapi menerimanya untuk mengalaminya. Wang Lin merenung sejenak. Ia merasakan niat membunuh yang kuat dan untayan energi pembantaian di jarinya bergetar. Merasakan perubahan itu, Wang Lin melangkah ke cahaya berwarna darah dan turun tangga. Kecerdikan Wang Lin jauh melampaui orang normal. Ia hanya percaya 20% dari perkataan Shu, namun ia memilih masuk karena energi pembantaiannya menunjukkan getaran dan kegembiraan. Ia yakin tempat itu akan membantunya menguasai seni pembantaian surgawi. Setelah beberapa saat, cahaya berwarna darah di depannya meningkat. Sontak ia menemukan dunia merah tua yang sangat besar. Tanah ditutupi bekas darah tebal dan banyak orang berkultivasi dengan mata terpejam di genangan darah. Melihat hal itu, 5 untai energi pembantaian Wang Lin segera terbang keluar, bersiul kegirangan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sehingga niat membunuh yang pekat memenuhi tubuhnya. Ia ragu sejenak, namun segera duduk bersila di genangan darah. Sontak niat membunuh yang kuat memasuki tubuhnya semakin intensif setiap kali ia bernapas. Mata Wang Lin berangsur-angsur memerah. Awalnya Wang Lin melawan niat membunuh itu, namun ia segera menyerah. Ia menyegel pikirannya dan membiarkan niat membunuh mengendalikan tubuhnya sepenuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, semua orang di kolam darah membuka mata, melepaskan niat membunuh yang tak terbayangkan. Sontak ledakan niat membunuh menyelimuti seluruh dunia merah tua itu. Dengan mata merah, mereka berteriak, membunuh, dan menyerbu ke udara, menyerang satu sama lain. Wang Lin yang dikuasai niat membunuh, mengeluarkan auman dan bergegas menyerang, seperti tornado berdarah. Ia benar-benar tenggelam dalam pembunuhan. Seluruh tubuh Wang Lin berlumuran darah. Rupa-rupanya setiap orang yang terbunuh dibangkitkan di kolam darah oleh formasi, berfungsi sebagai alat untuk menyediakan energi pembantaian. Pembantaian berlangsung lama sebelum berakhir. Tak lama setelah itu, lebih dari 100 orang yang tersisa, termasuk Wang Lin, semuanya memiliki aura pembunuhan mengerikan di sekitar mereka, bermanifestasi sebagai kabut darah selebar 3 kaki. Pembantaian itu diam-diam berakhir. Mereka bubar dan kembali ke genangan darah masing-masing. Wang Lin dengan mata merah darah kembali ke kolam. Setelah beberapa lama ia membuka matanya, ia menyimpulkan bahwa hati pembunuh yang disebutkan Shu adalah hati pembantaian, dan hanya dengan memilikinya ia dapat berhasil memurnikan energi pembantaian. Pembantaian terjadi beberapa kali setiap hari. Wang Lin selalu bertahan sampai akhir, dan kabut darah di sekitarnya semakin kuat. Suatu hari setelah pembantaian, seorang pemuda berambut hitam yang memiliki kabut darah selebar lebih dari 100 kaki tiba-tiba meraung membuat kabut darahnya mulai berputar. Tepat pada saat itu, sinar petir melintas di langit dan naga perak muncul. Naga itu mengisap dengan keras sehingga kabut darah di sekitar semua orang meninggalkan tubuh mereka dan tersedot ke dalam naga perak. Pemuda seperti raja itu menyerang, namun naga perak itu berbalik dan dengan sekali pandang, tubuh pemuda itu runtuh dan kabut darahnya dihisap sebelum naga perak itu menghilang. Saat naga perak menghilang, kejernihan muncul di mata Wang Lin. Sontak ia menyadari naga perak itu adalah pedang Kaisar Iblis dan energi pembantaian yang dihasilkan adalah makanannya. Maka dari itu, meskipun pemuda berambut hitam itu hancur, ia segera dibangkitkan, tetapi harus mengumpulkan kembali kabut darahnya.
Setelah sehari pembantaian, Wang Lin merenungkan inti pembantaian. Untayan niat membunuh memasuki tubuhnya, lantas ia memahami bahwa seni pembantaian surgawi berhubungan erat dengan domain hidup dan matinya. Malam berlalu dan pembantaian dimulai lagi. Wang Lin sepenuhnya tenggelam dalam pembunuhan dan penyerapan niat membunuh. Tak lama setelah itu, pembantaian lain berakhir dan Wang Lin meraung. Kabut darah di sekitarnya kini selebar 70 kaki. Waktu berlalu tanpa batas, Wang Lin bertahan karena 5 untai. Energi pembantaian telah berubah menjadi segel kekuatan hidup yang melindungi tubuhnya. Pada hari itu, setelah pembantaian terakhir, hanya tersisa 2 orang di langit, Wang Lin dan pemuda berambut hitam. Sontak, naga perak muncul kembali. Melihat hal itu, pemuda berambut hitam meraung dan menyerbu, namun naga perak itu menampakkan penghinaan dan menekan dengan cakar raksasanya. Lantas tubuh pemuda itu hancur berkeping-keping. Lantas ia segera dibangkitkan kembali di kolam darah tanpa melihat ke langit. Naga perak itu lantas menatap Wang Lin. Namun Wang Lin tidak ragu melepaskan kabut darahnya untuk diserap. Lantas naga itu menghilang. Saat matanya kembali jernih, Wang Lin tertawa terbahak-bahak. Ia telah mencapai pencerahan, seni pembantaian surgawi untuk membantai kehidupan demi menciptakan segel kehidupan. Ini menciptakan kehidupan dengan kematian, sejalan dengan reinkarnasi. Saat ia mencapai pencerahan, 5 untai, energi pembantaian muncul di dadanya membentuk pusaran abu-abu raksasa. Pusaran itu menghilang ke dalam tubuhnya, maka dari itu, aura pembunuhan yang belum pernah ada sebelumnya tiba-tiba muncul. Semua orang di dunia merah membuka mata dan menatap Wang Lin. Sontak Wang Lin berseru, "Pembantaian aura!" Seketika seni pembantaian surgawi menyebar, semua orang di kolam darah meledak dan berubah menjadi gas abu-abu. Hampir 100 untai segera terbentuk mengelilingi Wang Lin. Dunia merah tua mulai runtuh, membuat mereka semua benar-benar mati, dan di mata mereka terlihat kejernihan dan sedikit kelegaan. Di tengah ledakan, 3.792 helai gas abu-abu mengelilingi Wang Lin, sehingga ia dan pria berambut hitam itu menjadi satu-satunya yang tersisa. Sontak sinar petir muncul di langit, berubah menjadi naga perak yang kembali dengan niat membunuh. Naga perak itu, pedang kaisar, menatap Wang Lin lantas mengeluarkan raungan marah. Cakar besarnya menghantam Wang Lin. Sontak 3.792 helai. Energi pembantaian melepaskan niat membunuh kuat yang menembus langit. Dengan ledakan keras, cakar naga perak runtuh di bawah serangan energi pembantaian. Naga perak itu sangat marah karena ini adalah pertama kalinya makanan melukainya. Naga perak itu bergerak meraung dan seberkas energi pedang ditembakkan ke Wang Lin. Wang Lin sama sekali tidak ragu. Sontak ia bergerak seperti kilat menuju pintu keluar, alih-alih menyerang naga. 3.792 helai energi pembantaian menyusulnya, lantas berubah menjadi segel kehidupan yang tercetak di dahi dan menyebar ke seluruh tubuhnya, berfungsi sebagai lapisan perlindungan. Pada saat energi pedang menghantam, segel kehidupan memblokir serangan itu, sehingga ia menghilang melalui pintu masuk. Naga perak itu terkejut. Energi pedangnya dihentikan. Hal itu adalah penghinaan ekstrim. Kemarahannya meningkat. Ia mengabaikan pria berambut hitam dan menghilang. Tak lama setelah itu, di istana kekaisaran, pedang ular perak yang diletakkan di formasi darah tiba-tiba terbang ke langit menembus atap. Sontak pedang itu membawa energi pedang yang kuat dan menuju kota Hong. Semua panglima dan jenderal iblis melihat ke langit. Kaisar setan bergumam, siapa yang memprovokasi pedang kaisar untuk meninggalkan formasi? Di University Jenderal Iblis nomor 1, Mo Fei, yang terlihat persis seperti pemuda berambut hitam di penjara, mengatakan itu adalah murka pedang kaisar. Di Mo Mansion, Mo Lihai terkejut melihat cahaya perak menuju penjara Hong, sehingga ia memiliki firasat buruk. Namun ia menggelengkan kepala, menyangkal bahwa Wang Lin mampu memprovokasi pedang kaisar. Tubuh Wang Lin bergerak sangat cepat menaiki tangga, mencapai puncak dalam sekejap. Pria bernama Shu berdiri di sana, bergumam dengan ekspresi aneh. Masalah ini telah menjadi sedikit di luar kendali. Sontak ia melihat Wang Lin dan dengan cepat berbisik, "Kamu tidak bisa pergi dari sini. Ikuti aku." Ia melompat ke jalan lain, bergegas menghilang. Tak lama setelah itu, pedang kaisar tiba, menghancurkan gerbang dan menyapu penjara untuk mencari Wang Lin.
Di tembok kediaman kota Hong, celah muncul. Wang Lin berjalan keluar. Lantas Shu berbisik, "Jangan lupakan persetujuan kita." Sembari ia bergegas pergi, bergumam ia tidak akan mengirim Wang Lin ke sana jika tahu ia akan memikat pedang kaisar. Wang Lin sepenuhnya menyembunyikan kehadirannya dan berjalan cepat menuju Mo Mansion. Tak lama setelah itu, ia tiba di Mo Mansion. Mo Lihai yang merasa bencana di hatinya melihat Wang Lin dan segera tahu apa yang terjadi. Ia tersenyum pahit lantas membawa Wang Lin ke gunung palsu, membuat lubang dan berkata, "Kamu harus bersembunyi di sini." Lantas Wang Lin melompat masuk tanpa bicara. Mo Lihai menutup lubang dan mulai berkultivasi seolah tidak ada yang salah. Malam itu seluruh Sky Demon City diterangi oleh cahaya perak. Setelah pedang kaisar tidak dapat menemukan Wang Lin karena ia menyembunyikan auranya dan memasuki manik penentang surga. Pagi-pagi sekali, pedang kaisar yang dipenuhi keengganan mengeluarkan himne pedang, lantas kembali ke penjara Hong, sehingga meskipun penjara Hong diperbaiki, setiap kali pedang kaisar muncul kembali, ia akan menghancurkannya sebagai bentuk pelampiasan.